Assalamualaikum semuanya. Ayo, ayo katanya. Nah, apa kabar? Udah ada yang hadir ya. Nah, kita tunggu dulu ya. Aku juga sambil bikin teh juga, teman-teman. Siapa sih nih? Ayo. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya. Oke. Nah, aku sambil bikin teh, teman-teman. Kita santai aja dulu. Mana teh aku ya? Ir. Duh, ini live pertama aku di YouTube ya. Agak-agak deg-degan gitu, maaf. Ini aku bikin teh dulu. Ini tehnya udah dingin dari pagi. Tadi pagi udah dingin banget, jadi aku ganti. Nih, aku bikin tehnya teh ini nih, teh tubruk. Oh, ini teh tubruk. Enak rasanya. Winter drum. Winter drum. Artinya itu winter. Mimpi apa ya? Mimpi dingin kali ya. Oke. Nah, kita bikin teh dulu ya. Sambil soalnya sini tuh lagi musim dingin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nih, hari ini tuh aku mau bahas masalah jualan busana muslim di Belanda ya. Nih aku liatin dulu. Ini kan ruang tengah kita ya. Ini ruang tengah kita. Sebetulnya sih dulu itu nggak ada ini nggak ada ini semuanya itu blong sana. Jadi biasanya tuh di sini itu kita pakai untuk makan, meja makan ya. Dan di sini tuh aku kasih ini. Dan di sini itu adalah living room kita. Ini di living room kita dan di sini itu adalah biasanya itu ruang makan ya, di sini tuh ruang makan. Tapi dikarenakan sekarang ini jadi toko, jadi warung, karena kan di Belanda ini nggak gampang ya teman-teman untuk kita misalkan kita punya rumah sendiri ya, kita rumah sendiri terus kita bangun rumah di belakang kita, di pekarangan kita tuh nggak boleh gitu ya, atau mau di depan gitu-gitu kita masang tenda-tenda gitu untuk jualan itu tuh nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus sebisa mungkin kita di rumah aja dan kita dibikin kamar ya buat jualan gitu ya. Nih, sebenarnya sih ya ruangan kalau misalkan kalau di Indonesia mungkin ya kita juga kan punya ini punya lahan belakang itu yang lumayan, alhamdulillah lumayan agak luas ya. Teman-teman kan suka lihat sendiri di belakang itu kan di situ lumayan luas. Kalau misalkan kita ini di Indonesia mah kita miskin nih, kita bikin gitu ya, kita bikin toko apa gimana di belakang, tapi di situ nggak boleh. Dan kalau misalkan kita mau bangun sesuatu itu harus ada izin dan itu mahal banget ya. Terus kalau misalkan misalkan saya mau buka toko gitu itu ribet banget ya. Ribet banget udah gitu toko di sini tuh mahal, mahal. Per tahunnya itu minimal toko biasa kecil ya. Minimal itu 200 juta itu harus itu per bulan per tahunnya ya. Dan karena kita ini bukan penjual yang emang besar, penjual yang emang udah ini, kita kan aku kan cuma ibu rumah tangga yang emang buat sampingan ya. Untuk harga segitu itu emang mahal, mahal. Jadi kepaksa kita maksudnya di sekat gitu, disekat bikin dicukup-cukupin lah untuk bikin toko. Nah, di sini gitu ini adalah toko saya. Nih, ini sekarang udah penuh banget teman-teman lihat.
Ini di belakang semua stok semuanya ini. Tuh di sini juga. Nah, ke sini juga. Jadi emang udah banyak banget ininya stoknya alhamdulillah ya. Kesini juga. Jadi ini tuh ruangan sekitar berapa ya? 3 kali 3 meter gitu ya. 3 kali 3 meter gitu. Jadi lumayan cukup lah, cukup. 3 meter. Berantakan banget teman-teman. Karena semuanya itu saya iniin apa kerjain sendiri gitu ya. Ini juga ada di bawah juga ini nih dus-dusnya. Kalau kebanyakan gini nih, kalau kebanyakan gini itu yang pusing itu kalau saya mau ada yang beli gitu ya. Saya lupa naruhnya di mana gitu, apalagi barang-barang yang kecil-kecil gitu ya. Lupa gitu naruh di mana, makanya suka sekarang sih agak aku pisah-pisahin ya, pisah-pisahin, tapi kadang-kadang barangnya itu nggak tahu di mana, lupa tuh naruhnya gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi ya sebenarnya bersendiri lah, di samping ibu rumah tangga, anak juga bisnis juga, alhamdulillah ya, alhamdulillah teman-teman. Jadi saya jalanin walaupun emang agak-agak susah, ribet apa gimana, apa ya, kembali ke niat kita apa sih mau jualan busana muslim. Yang pertama emang niatnya emang untuk syiar ya, untuk syiar. Kedua untuk orang manfaatnya itu orang bisa gampang mendapatkan busana muslim gitu ya. Karena di sini itu agak masih susah gitu, masih susah, apalagi produk Indonesia itu yang saya tahu sih yang ke Belanda itu cuman saya aja gitu. Jadi belum belum melihat ada pengusaha-pengusaha yang emang bawa produk dari Indonesia gitu ya. Tapi mungkin saya nggak tahu, tapi saya yang belum tahu gitu ya. Belum tahu gitu ya. Nah, dari sini juga kalau di Belanda sih alhamdulillah saya kesempatannya itu masih masih peluangnya itu masih besar gitu ya, karena kan produk Indonesia itu di sini tuh masih wah gimana gitu ya, karena kan kebanyakannya itu produknya itu mereka dari Maroko gitu ya. Kalau dari Maroko itu mereka itu apa ya, simple banget dari gamis semua itu simple banget, jadi nggak ada model apa-apa, warnanya juga nggak terlalu banyak pilihannya, yang nggak ngejreng-ngejreng kan. Maroko orangnya bisanya tuh hitam, terus warna-warna yang coklat-coklat gitu, pokoknya warna-warna yang emang soft banget ya. Kalau dari Indonesia kan warnanya itu banyak pilihan warnanya. Nah, yang dari itu juga kebanyakannya sih di sini aku apa ya, anak-anak, buat anak-anak di sini juga belum ada gitu. Jadi alhamdulillah sejak kita di sini, anak-anak itu kebanyakannya anak-anak gitu. Mereka senang gitu sama busana muslim buat anak-anak. Karena di sini itu nggak ada, belum ada gitu ya. Ada juga bener-bener basic gitu ya, bener-bener simple gitu. Dari warna juga, dari model, apalagi untuk model eh kerudung. Model kerudung juga di sini kan kalau orang Indonesia itu banyak banget model-modelnya gitu, kayak gimana gimana. Kalau orang Indonesia tuh banyak banget modis-modis orang Indonesia ya. Kalau di sini tuh kerudung juga biasa aja gitu, yang simple-simple banget gitu ya. Terima kasih Teh Anwar, Mama Susan, makasih ya, alhamdulillah. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi dari niat awal sih, dan niat awal niatnya emang untuk apa, untuk syiar gitu, untuk memperkenalkan produk Indonesia di Belanda. Dan alhamdulillah juga udah banyak yang emang customer saya di sini udah banyak gitu. Nggak dibandingin sama Indonesia. Kalau Indonesia kan jumlah jumlah penduduknya emang udah jutaan ya, jutaan, 350 juta gitu ya penduduknya. Kalau di Belanda ini penduduknya itu cuman 21.000, kalau 21 nah ini 21 21 juta, 21 juta ya. Jauh banget kan ya. Itu belum muslimnya berapa, jadi muslimnya itu yang sedikit ya, kira-kira sekitar 2000 gitu, 2000 apa 3000 gitu ya, nggak sampai setengahnya Belanda muslim, jadi emang kecil. Dan untuk saat ini customer yang sudah beli produk saya itu kurang lebih 1000 lah, 1000 customer ya, yang sudah mengenal kita gitu, yang beli produk kita, yang emang customer loyal itu sekitar 500-an gitu, 500 kurang lebih ya, customer yang loyal yang emang nantiin produk kita gitu ya. Alhamdulillah. Jadi seginilah inilah
Terus produk kita apa aja sih? Mungkin buat teman-teman teteh bajunya bagus, produk-produk apa aja sih? Yang emang saya utamain emang produknya yang emang yang diminatin di sini ya. Karena kan orang sini itu stylenya juga beda-beda ya. Yang lebih-lebih ke simple, lebih-lebih ke warnanya juga modis gitu. Terus jahitannya juga bagus ya. Karena kan kalau nggak bagus juga apa nanti mereka kecewa dan dibalikin gitu. Karena di sini tuh mungkin di Indonesia beda ya. Kalau di Indonesia itu kalau misalkan customer sudah beli, apapun yang terjadi kecuali cacat ya bisa dibalikin. Kalau di sini itu semua alasan bisa dibalikin gitu ya. Kalian kekecilan gitu, terus kebesaran, terus warnanya kok beda, itu semuanya bisa dibalikin gitu ya, dan itu gratis kita yang nanggung gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi aku benar-benar harus kalau ngirim ke customer itu harus benar-benar teliti. Harus benar-benar teliti, kalau enggak kita yang nanggung semuanya gitu ya, dari ongkos kirim semuanya. Kan ongkos kirimnya juga di sini mahal ya. Ongkos kirim kita kalau kirim paket itu kalau misalkan ada yang ada dua macam ya, ada Bripen Bus, ada yang emang paket gede. Yang Bripen Bus itu di bawah 2 kilo yang bisa masuk ke dalam Bripen Bus kayak gini nih, paket segini gini itu kecil. Ini namanya Bripen Bus. Jadi kita bisa masukin ke nih. Kalau misalkan di Belanda ini ya ada pintunya kayak gini teman-teman. Nih untuk Bripen Bus. Jadi kalau misalkan ada yang paket itu tinggal masukin ini namanya Bripen Bus. Jadi bisa masuk ke dalam Bripen Bus ya, ke dalam pintu gitu ya. Ini kalau kita kirim paket itu harganya itu sekitar 4 euro lebih. Kalau di Indonesia sekitar 80.000 lah, 80.000 untuk kirim paket gini ya. Terus kalau misalkan paket yang besar, yang lebih dari besar ini, yang nggak bisa masuk ke Bripen Bus itu, atau enggak di bawah ya, dari yang nggak masuk Bripen Bus dan sampai 25 kilo itu harganya itu sekitar 7 euro. 7 euro itu sekitar 140 ribuan lah, 140 ribu itu harga paketnya. Kan lumayan ya, lumayan mahal gitu ya. Nah, jadi aku benar-benar harus ngecek barang yang harus dikirim itu kayak gimana sih gitu ya. Jangan sampai cacat, jangan sampai dibalikin lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau di Indonesia kan misalkan saya balikin paket saya karena kekecilan gitu ya, nggak bisa karena kan udah ada size chartnya, jadi nggak bisa dibalikin. Kenapa nggak lihat size chartnya dulu? Tapi kalau di sini tuh nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang kekecilan, balikin lagi gitu, ya udah kita harus nerima aja, kita nggak bisa karena di sini tuh customer itu raja gitu, jadi benar-benar dilindungin gitu. Itu bisa dibalikin sampai 100 hari. Jadi 100 hari kita dalam si customer mikir-mikir dulu dia mau mau apa, mau return apa enggak gitu. Misalkan 99 hari dia pikir saya mau kembaliin barangnya itu boleh gitu di sini tuh selagi emang belum dipakai gitu. Selagi emang belum dicuci itu boleh. Jadi inilah kalau misalkan kita berjualan di Belanda, mungkin teman-teman yang di Belanda juga udah tahu kali kayak gimana gitu ya. Nah gitu. Terus kalau misalkan dari model-modelnya sih emang simple-simple teman-teman, modelnya simple-simple, warnanya juga banyak-banyak gitu. Islam di Belanda berapa persen teh? Islam di Belanda sekitar 10, 15. Sekitar seperempatnya lah, sekitar 25%-an Islam di Belanda, dan kebanyakannya itu mereka itu orang Maroko. Orang Maroko itu paling banyak Islam di Belanda ya, karena mungkin mereka di sini itu udah dari tahun sekitar 1945 ya, Maroko, Turki gitu ya. Jadi dulunya kan saya pernah cerita ya, orang Islam ke Maroko di sini itu kebanyakannya kan dulu waktu udah Perang Dunia Kedua itu, jadi negara Belanda membutuhkan orang untuk kerja untuk rebuilding, membangun kembali negara Belanda yang emang setelah Perang Nazi itu kan acak-acakan gitu. Jadi mereka nggak bisa ketangan sendiri dan mereka membuka pintu masuk untuk orang Maroko, untuk Turki untuk bekerja di Belanda itu tahun 45. Jadi sekitar udah 3 generasi di sini ya, orang Maroko, orang Turki gitu. Orang Indonesia juga di sini banyak. Tapi awal-awal itu
ke sini itu waktu, Perang Dunia II juga, karena kan mereka itu yang nggak pro Soekarno, yang saya dengar yang nggak pro Soekarno itu mereka ke Belanda gitu. Jadi banyak juga yang kayak kayak army, kayak tentara gitu yang di sini juga banyak teman-teman, banyak gitu. Tapi, terus, yang Maluku juga, Maluku di sini banyak. Amin, terima kasih Teh Weni, terima kasih Teh Ainun, Mbak Ainun. Jadi, banyak gitu ya. Terus kalau orang Indonesia terus yang lain Indonesia juga di sini itu banyak yang karena emang sekolah, terus, kerjaan juga, perawat kan dulu juga orang Belanda juga membuka pintu untuk para pekerja, terutama perawat ya, karena kan butuh banget orang yang di sini perawat itu kekurangan, dan sisanya itu karena cinta gitu, yang mereka menikah sama orang Belanda, termasuk aku gitu, karena cinta. Nah nah teman-teman nih, teman-teman, karena, eee, nih aku juga nih bingung nih karena ini kebanyakan banget, dan suamiku bilang, "Ini kamu harus, keluarin karena terlalu banyak." Karena ini stok aku itu udah ke dalam juga, udah ke atas juga ya, udah ke kamar yang buat setrika gitu. Jadi kata suami, "Terlalu banyak, nanti," karena kan kemarin itu sempat 2 kargo, satu kargo yang emang ditahan di bea cukai. Jadi sempat kosong lama. Nah, terus udah gitu datang datang itu jadi barengan sama kargo yang susulannya. Jadi 2 kargo itu sekaligus datang. Jadi udah kebanyakan banget. Jadi saya akan sedikit mengerem untuk belanja lagi ya, kata suami. "Ini cepetan kamu keluarin," katanya. Makanya aku mau bikin grup di Telegram yang menjual barang-barang yang emang, pertama yang emang udah nggak ada lagi, barang yang emang apa ya, cuman satu satu pieces atau 2 pieces itu nggak mungkin aku masukin ke website ya, karena tanggung gitu ya. Terus barang-barang yang emang maksudnya yang agak reject dikit, terus barang-barang yang emang, nggak ada gambar foto katalognya nih, aku akan jual, di share-share, di murah-murahin ya. Nah, teman-teman yang di Belanda yang emang minat, nanti aku bikin grupnya, jadi barang ini aku jual asal keluar aja gitu, jadi nggak terlalu penuh di sini gitu ya. Terus, eh, teman-teman yang emang di Indonesia ya, mungkin, teman-teman juga mungkin mau lebaran ya, mau lebaran gitu ya, pengen beli busana muslim, atau misalkan mau jual busana muslim, boleh boleh sih ke aku ya, nanti aku ada admin yang emang, nerima reseller baru di Indonesia. Terus, apa ya, misalkan, Teteh aku nggak punya pengalaman menjual, jualan gitu, nanti insya Allah kita kita, kita ajarin gimana caranya untuk berjualan. Nah, aku nggak sempat baca-baca ini nih, entar aku baca-baca dulu ya. Soalnya kelewat-kelewat ya teman-teman, maaf ya kalau aku nggak baca. Nah gitu, jadi teman-teman bisa daftar nanti, admin saya ke Teh Yopa ya, ke Teh Yopa, nanti aku tadi mau jadi reseller gitu ya, mau jadi reseller. Nanti aku kasih adminnya, jadi teman-teman bisa daftar di sana juga. Nanti kita ada diajarin cara jualan, terus, dapat komisinya juga lumayan ya, dari 10% sampai 25%, itu tergantung 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 merek gitu ya. Terus, apalagi ya, terus kalau misalkan kalau mau beli produk juga boleh, nanti, aku share juga WhatsApp-nya yang emang untuk Indonesia. Kalau Indonesia emang harganya Indonesia ya, nggak di sini. Kalau sini kan emang harganya agak mahal, karena emang aku harus bayar, apa ya, transport ke sini, aku harus bayar tax, aku harus bayar orang yang nanganin pembukuan aku, karena di sini tuh nggak kayak di Indonesia ya, nggak usah pembukuan jelas juga nggak apa-apa. Kalau di sini emang diperiksa teman-teman, jadi kita nggak boleh ada pemasukan berapa, pengeluaran berapa gitu. Ini harus benar-benar ditulisin, ada jelas pembukuannya gitu. Jadi aku itu nggak bisa
aku meng-hire seseorang untuk melakukan itu, gitu teman-teman. Terus band aku jual apa aja sih? Ini teman-teman, Are Visible. Alhamdulillah keponakan saya juga di sini orang Indonesia dari hingga kini anaknya sudah kuliah. Teteh kalau sama Inces Bolang deket enggak? Semoga lancar. Sama Inces Bolang sih deket, tapi kita belum ketemu ya. Sama Inces Bolang itu banyak sih teteh, ayo sama Inces Bolang ngevlog gitu ya. Tapi karena kita emang di sini belum sempat ya, karena sebenarnya rumah dia tuh dekat di Utrecht. Aku kan di Schoonhoven. Utrecht ke Schoonhoven itu sekitar 25 menit, 20 menit, 20 menitan gitu ya. Karena kan kita sama-sama sibuk. Udah gitu di sini juga lagi ada, kalau lagi corona gini jadi susah, kemana-mana tutup gitu ya. Jadi gitu, insya Allah sih untuk kedepannya mudah-mudahan aku bisa berkolab sama yang lainnya ya, banyak yang sama Inces Bolang, Teteh sama Adisti Andre ini gitu, terus sama siapa lagi tadi ya, sama Reza and Holland. Insya Allah teman-teman. Aku juga suka kita bersilaturahmi ya, tapi karena emang sekarang ini mau janjian di mana gitu, karena kan semuanya pada tutup, restoran pada tutup, jadi cuman bisa take away aja. Jadi kita ke restoran juga kalau ngumpul nggak boleh ya di sini sekarang, lagi ribet gitu ya, lagi ribet. Terus Teteh jualannya produk apa aja sih gitu ya? Ya aku jualannya yang pertama emang yang banyak tidak aku ya. Satu, hijab alila. Hijab alila emang di sini alhamdulillah banyak peminatnya karena emang simple gitu ya, simple gitu ya. Terus Alila Kids juga produk favorit banget, ini produk Alila Kids aku semua nih, Alila Kids favorit banget, hijab Alila Kids. Terus Konita Kids juga, jadi Konita Kids itu cantik-cantik juga kayak gini Konita Kids. Jadi dia bahannya itu dari jersey, jadi kalau anak-anak itu kalau pakai jersey itu jadi nggak ribet ngestrika gitu, jadi nggak usah disetrika, mereka udah langsung kita cuci, gantung, langsung bisa dipakai gitu, jadi nggak usah setrika-setrika. Jadi ibu-ibu di sini itu kan agak malas-malas nyetrika ya, jadi barang-barang jersey untuk anak-anak itu memang jadi favorit banget. Tapi kalau Alila itu mereka sukanya itu gamis-gamisnya, jadi gamis-gamisnya itu harganya emang simple, harganya juga maksudnya merakyat, maksudnya harganya juga standar gitu ya, nggak terlalu mahal. Terus yang jadi favorit juga kalau kerudung itu dari Munira itu mereka suka banget produk Munira gitu, hijab Munira ya, aku banyak banget koleksinya hijab Munira, jadi favorit banget di sini karena model-modelnya itu simple, cantik-cantik gitu ya. Nih kayak gini kan, ini dari ini patung aku sih, tapi ini kan dari Munira ya, jadi kayak gini mereka suka gitu ya. Nah, kayak gitu juga di atas, kayak di atas itu nih, ini yang di atas juga ini Munira semua nih. Terus kalau mukena di sini juga favorit banget teman-teman. Mukena itu aku ngambil mukenanya dari Danalova ya, Danalova juga bagus mukenanya, suka-suka gitu ya. Kadang juga aku ada mukena yang murah juga, karena kan nggak semua orang pengennya itu yang mahal gitu, ada mukena yang murah juga yang beli aku di Tokped gitu ya. Suka juga mereka karena kan simple katun gitu ya. Kalau mukena Danalova, terus aku banyak banget teman-teman jualannya teman-teman. Terus kalau skincare aku jualnya seperti Erizo, karena aku juga pakai ya, aku pakai barang jualan yang emang aku pakai gitu ya. Ini stok aku Erizo, aku baru datang, jadi emang bagus untuk wanita Indonesia muslimah gitu ya, bagus banget. Nih kulit aku nih asalnya tuh aku bener-bener hitam teman-teman, bener-bener kering gitu ya. Kalau di Belanda ini ya, karena musimnya itu, kalau di Indonesia kan cuacanya tetap ya tropis gitu ya, wajah itu tetap jadi bersih gitu ya, karena kan tersinar matahari terus berkeringat gitu ya, bagus untuk kulit. Tapi kalau di sini itu jadi dari panas ke dingin itu kulit kita itu jadi benar-benar kering. Apalagi kalau musim dingin itu aku sempat sampai pecah-pecah ini teman-teman, karena emang sakit keringnya ya,
sakit keringnya itu saking keringnya saking keringnya sampai pecah-pecah gitu. Terus, ini juga flek-flek hitam nambah gitu ya karena kering 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 banget. Semenjak Erizu alhamdulillah teman-teman, jadi aku banyak dagangan muslim ya. Banyak alhamdulillah. Jadi sampai kering-kering gitu, sampai benar-benar pecah. Nah, aku memakai Erizu itu sudah setahun ya, tapi alhamdulillah sekarang itu kulit saya itu jadi lembut teman-teman, udah gitu nggak kering, nggak sama sekali nggak kering loh. Biasanya itu kalau misalkan apalagi kalau pagi ya, pagi sebelum aku pakai Erizu itu benar-benar kalau kita cuci muka itu benar-benar perih tuh, tapi sekarang tuh alhamdulillah kulit saya itu kembali sehat gitu ya. Jadi bagus bagus untuk orang Indonesia mau dimanapun anda berada gitu ya, bagus kulit Erizu itu, mau pakai Erizu udah gitu halal ya, halal, terus aman alami. Jadi enggak, kulit Erizu itu bukan untuk memutihkan ya, buat memutihkan, untuk buat nggak bikin putih, karena untuk bikin kembali kulit seperti sehat semula gitu ya, seperti semula gitu, sehat seperti semula. Apalagi ya, nah nggak kerasa ya mau 30 menit aja teman-teman. Ntar aku baca-baca dulu ya komen-komen apa sih, takutnya ada nggak kebaca. Terima kasih Teh Wida, semoga sukses. Assalamualaikum Teh Rika. Teh Weni, terima kasih. Waalaikumsalam. Amin. Makasih yang komen-komen ya. Apa lagi ya? Terus nanti besok aku mau bahas, mungkin nanti aku mau bahas gimana sih Muslim di Indonesia. Apakah ada yang apa ya, yang Islamophobia kayak gitu. Itu ada, tapi nanti saya bahasnya di lain kali ya. Mungkin karena aku sekarang mungkin mau 30 menit aja karena aku mau kirim barang juga. Oh ya, teh aku udah mau dingin lagi. Ini aku teh tubruk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini juga ada ya, namanya dagang muslim ya, dagang baju muslim pasti ada lah ya orang yang Islamophobia, yang komen-komen, yang pokoknya banyak, tapi nanti saya bahas di lain kali gitu. Tapi untuk so far selama ini muslim di Belanda itu alhamdulillah meningkat terus ya, meningkat terus. Karena saya alhamdulillah ada program juga, jadi saya dagangan, ada program juga, jadi mengasih bingkisan ke mualaf-mualaf yang emang lagi baru bersyahadat gitu. Aku ngasih bingkisan, maksudnya kenangan cenderamata, isinya itu mukena, alat untuk sholat untuk mereka gitu ya, biar ya welcome welcome to our brother and sister ya, karena kan Islam itu semua Islam itu bersaudara gitu, jadi kita harus welcoming untuk mereka gitu. Jadi mereka, oh ya orang Islam itu jadi ngerasa gitu kita itu saudara gitu ya. Nah alhamdulillah sih meningkat teman-teman. Jadi aku titipin bagi sebesan aku itu biasanya tuh di masjid-masjid Indonesia ya, masjid-masjid Indonesia yang di Belanda gitu ya. Nah, karena kan yang aku kasih juga kayak kadang sarung gitu ya kan, mereka kan lucu banget orang Belanda pakai sarung gitu ya. Aku kasih sarung, kopiah, mukena, mukena sejadah kayak gitu ya. Kalau ceweknya mukena gitu kan. Karena mukena itu, orang pakai mukena itu cuma di Indonesia aja teman-teman, karena di Maroko mereka nggak, kayaknya baju panjang aja pakai kerudung mereka sholat gitu ya. Kalau di kita itu kan pakai mukena cantik-cantik gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Nah, semuanya terima kasih udah hadir ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Dan sekali lagi kalau misalkan teman-teman minat dagangan aku, misalkan teteh hijabnya bagus, teman-teman bisa langsung, nanti ada admin aku, atau enggak mau jualan apa aja yang aku jual gitu, produk-produk yang aku jual ya. Munira, hijab Alila, Alila Kids, Erizu. Itu nanti aku share admin aku ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke admin aku
dan bilang aku mau dong jadi resellernya sama Teh Rika gitu. Boleh ya teman-teman. Nah teman-teman sekian dulu ya untuk live kita hari ini. Terima kasih udah join. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada maksudnya bermanfaat ya, bermanfaat. Terus ada gambarannya gimana sih kita umat muslim di Belanda. Dan mungkin next aku akan info-info juga sih barang-barang yang apa yang nggak boleh masuk ke Belanda gitu, karena kemarin kan sempat tertahan ya barang aku ya, karena salah satu dari kloter aku itu ada yang memasukkan barang-barang yang dilarang masuk ke Belanda, jadi kita semuanya itu ditahan di bea cukai gitu ya, karena salah satu itulah yang bawa barang yang nggak diboleh masuk ke Belanda gitu ya. Nanti aku bahas, takutnya teman-teman nanti kan saya mau kirim ini ke teman saya yang di Belanda gitu, ternyata itu nggak boleh gitu, malah ditahan, malah eh, malah apa barang-barang yang lainnya juga ikut tertahan gitu karena kesalahan mengirim barang sesuatu, karena salah mengirim barang-barang ke Belanda, maksudnya ada dilarang yang barang yang dilarang emang masuk ke Belanda gitu ya. Nah teman-teman sekian dulu ya, terima kasih udah join, insya Allah kita ketemu di live berikutnya. Dah, assalamualaikum. Oh, apa apa teteh mau nanya apa sok atuh. Rika bisa bisa beli Indonesia merek apa aja. Oke, ntar ya. Kak kasihan ntar aku mau kasihan mau orang mau nanya. Rika bisa beli Indonesia merek apa? Rika bisa beli di Indonesia merek apa ya? Eh, merek merek aku yang aku jual ya. Hijab Alila, Uhti Munira, Erizu, Konita, Nimbras, Danalova, Mukna Danalova, banyak 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 banget. Aku menjual lebih dari kayaknya 15 produk ya. Aku jual ya. Itu itu yang aku jual. Teh Nurani mau nanya apa sok atuh? Aku oke, ya udah. Ya udah atuh itu aja ya. Insya Allah Teh Nurani ntar lagi kita live lagi ya. Ya udah teman-teman, assalamualaikum.